Wajar. Tenang. Amat tenang, woi. Woi, mak, woi. Tenang. Sejumlah nenek ini terkejut saat petugas kepolisian meringkus mereka yang tengah asyik bermain judi kartu di sebuah warung, daerah Rawang Ketaping, Kota Padang, Sumatera Barat. Bahkan 1 dari 5 nenek ini berusaha kabur ketika hendak diamankan polisi. Dari lokasi, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu jenis remi dan uang tunai yang digunakan untuk berjudi. Penangkapan ini sempat menjadi tontonan warga sekitar yang selama ini resah dengan aktivitas judi di lokasi tersebut. Tuntutan dari masyarakat, Pak, tolong Pak, sudah meresahkan. Meresahkannya bukan beliau itu mengganggu seputaran, tidak. Dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua sudah tahu kalau di tempat tadi sering nenek-nenek atau ama-ama kita tadi itu bermain judi, bahkan sampai subuh hari. Kelima pelaku nenek-nenek ini langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. TKP 87 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, betul Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, selain informasi sejumlah nenek yang digerebek saat berjudi tadi, kami juga memiliki liputan mendalam terkait misteri jasad dalam koper yang rekaman CCTV-nya saat detik-detik korban akan dihabisi di kamar hotel sempat viral di media sosial. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Kita jelang CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sahabat. Seorang penjual siomay menjadi viral karena aksinya yang nekat mencuri pakaian dalam wanita di jemuran rumah indekos di Semarang, Jawa Tengah. Ya, pelaku berhasil diringkus polisi berikut ratusan celana dalam wanita yang dicurinya sejak 1 tahun terakhir. Penjual somai ini terekam kamera CCTV saat mencuri pakaian dalam wanita di depan rumah indekos wilayah Tanjung Sari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku tampak tenang mengambil satu persatu pakaian dalam wanita yang tengah dijemur pemiliknya. Aksi pencurian itu pun viral. Sejumlah warga yang mengenali pelaku segera menangkapnya dan menyerahkannya ke Polsek Banyumanik. Dari penggeledahan yang dilakukan di rumah korban, polisi mendapati 675 celana dalam wanita yang dicuri pelaku sejak 1 tahun terakhir. Saya membeli sesuatu lewat dan melihat ada seperti itu, sedangkan saya mengambilnya kayak gitu untuk memuaskan hasrat seksual. Menurut polisi, dalam 1 kali beraksi, pelaku bisa mencuri sampai 15 potong celana dalam wanita. Warga sekitar banyak sekali yang kehilangan CD. Banyak sekali kehilangan CD. Nah, warga pada saat itu siaga dan kelihatan dari TKP lain bahwa ciri-cirinya tidak lebih dari pelaku ini. Pelaku kini dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata untuk CSI RTV. Ya, diduga akibat sakit hati, seorang pria nekat membakar musola di Senapelan, Pekanbaru, Riau. Pelaku tidak terima dengan sejumlah warga yang kerap menyebutnya tidak waras dan tidak berguna bagi masyarakat. Aksi pria yang berusaha membakar musola di Senapelan, Pekanbaru, Riau ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Namun, aksi pelaku berinisial TR itu akhirnya bisa dihentikan warga sebelum api membesar. Polisi pun langsung meringkus TR di kediamannya yang berada tak jauh dari bangunan musola tersebut.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat membakar musola lantaran sakit hati pada sejumlah warga yang menghinanya. Pelaku kerap disebut tidak waras dan tidak berguna bagi masyarakat. Yang dilakukan tersangka adalah melakukan upaya pembakaran dan mungkin bisa masuk kategori pengrusakan 406 KUHP. Ya. Apa sasaran yang dibakar dengan sengaja? Itu adalah salah satu musola yang ada di Kelurahan Parangtriubu. Musolanya adalah musola Maudilur Ihsan. Jadi pasal yang kami terapkan adalah selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti alat pemantik api, gorden bekas terbakar, dan pakaian yang digunakan pelaku saat membakar musola. Atas perbuatannya, TR dijerat pasal tentang percobaan pembakaran dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Warga Cikarang Kabupaten Bekasi digegerkan oleh penemuan sesosok jasad yang berada di dalam koper. Anehnya, korban ditemukan dalam kondisi berpakaian lengkap beserta perhiasan dan sejumlah uang tunai. Ya lantas siapakah pelakunya? Mengapa pelaku sedemikian tega menghabisi korban? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, misteri mayat wanita dalam koper. Garis polisi masih membentang di sudut Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanu, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Bukan tanpa sebab, beberapa hari yang lalu, warga sekitar dikejutkan dengan penemuan sebuah koper misterius berwarna hitam. Koper yang sedikit terbuka di bagian resletingnya itu ternyata berisikan sesosok jasad wanita paruh baya. Saat koper dibuka, terlihat dengan jelas jenazah wanita itu meringkuk menyesuaikan bentuk persegi dari koper. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah wanita itu masih berpakaian lengkap berwarna merah dengan kerudung bermotif merah dan putih. Anehnya, polisi juga menemukan perhiasan lengkap masih berada di tangan dan lehernya. Tak hanya itu, polisi juga menemukan sejumlah uang tunai. Jenazah ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan bernama Dana. Pada Kamis siang itu, ia berniat untuk membersihkan tumpukan sampah yang berada di lokasi. Hingga akhirnya, ia melihat satu koper besar yang mencurigakan. Di pinggirnya ya, banyak rumput-rumput. Awalnya memang kira itu sampah? Iya. Ada bau apa-apa? Enggak ada bau. Cuma mencurigakan gitu ya. Langsung lapor gitu ya? Nah, saya lapor. Dari sidik jari yang coba diidentifikasi polisi, terungkap jika jenazah wanita tersebut bernama Rini Mariani. Wanita berusia 50 tahun ini diketahui berasal dari kota Bandung, Jawa Barat dan berprofesi sebagai karyawati di sebuah perusahaan. Ia terakhir kali terlihat oleh warga pada 1 hari sebelum jenazahnya ditemukan berada di dalam koper. Terakhir terlihat kata orang-orang ya, kata tetangga terakhir dilihat hari Rabu. Oh, hari Rabu. Nah, berarti masih baru-baru. Masih baru terakhir. Nah, biasanya almarhum sama siapa? Almarhum itu biasanya emang sama tetangga juga jarang bergaul, emang almarhum teh. Jadi dia mah kesehariannya paling ada ke bengkel ganti oli 3 minggu sekali, berangkat lagi kerja, begitu aja dia mah kesehariannya. Tinggal sendiri atau? Tinggal, saya tahu aku mah cuma sama yang paling kecil, yang cewek, ya si Buntu itu. Polisi akhirnya berangkat menuju wilayah Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat untuk menggali informasi lebih dalam ke rumah korban.
Di rumah berlantai 2 inilah korban tinggal bersama dengan anak bungsunya sembari menjalani pekerjaan sebagai seorang kasir. Anak sulungnya beberapa tahun terakhir tinggal di Jakarta. Sedangkan suami korban sudah lama pisah ranjang dan kini tengah dalam proses perceraian. Sehari setelah dipastikan identitasnya, jenazah Rini Mariani akhirnya dimakamkan oleh keluarga besarnya di tempat pemakaman umum Rancabalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Isak tangis melepas kepergian wanita yang dikenal baik dan dekat dengan anak-anaknya itu. Tentu tak ada yang menyangka Rini yang hilang dan tidak bisa dihubungi ditemukan tewas dengan cara yang tak wajar. Keluarga korban meyakini jika pelakunya merupakan orang dekat dari korban. Hal ini berdasarkan informasi mengenai rutinitas korban yang hampir selalu sama di setiap harinya. Kalau info terakhir, almarhum berangkat sendiri sih Pak, karena kegiatan rutinitas kerjanya tiap hari itu ke kantor, ngumpulin uang buat distorin ke kantor pusat, tiap hari itu sendiri gitu. Emang profesinya kerjanya gimana? Kalau almarhum itu kerjanya di gudang cabang Bandung, divisinya tuh kasir. Teka-teki siapa pelaku pembunuhan Rini Mariani mendapatkan titik terang berselang 7 hari setelah jenazahnya ditemukan. Satu potongan rekaman kamera CCTV berdurasi 40 detik memperlihatkan saat-saat terakhir keberadaan Rini Mariani. Rekaman kamera CCTV itu diduga berasal dari salah satu hotel di Kota Bandung. Korban masuk ke dalam kamar dengan seorang pria berbadan gempal. Beberapa jam kemudian, pria tersebut keluar kamar dengan sebuah koper besar. Koper hitam itu jika dilihat secara seksama, identik dengan koper yang berisikan jenazah korban. Lantas benarkah pria misterius berjaket biru itu adalah pelaku pembunuhan Rini Mariani? Apa pula yang melatar belakangi aksi kejinya itu? Dari Bekasi dan Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi kasus dugaan penganiayaan hingga tewas seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Akibat nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api yang sudah tertutup, 2 orang yang berboncengan sepeda motor di Banyumas, Jawa Tengah tewas tertabrak kereta. Menurut penjaga perlintasan, pengendara motor tetap nekat menerobos meski sudah diingatkan bahwa kereta akan segera melintas. Satu sepeda motor yang ditumpangi 2 orang nekat menerobos jalur perlintasan kereta api di Jalan Raya Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penjaga perlintasan kereta sudah mengingatkan untuk berhenti, namun pengendara tetap nekat menerobos palang yang sudah tertutup. Akibatnya, 2 orang yang berboncengan sepeda motor itu tertabrak kereta api Kertanegara relasi Purwokerto, Malang. Keduanya pun terseret sejauh 50 meter dan tewas di lokasi kejadian. Dari arahnya Kangkulon KB ya, kereta dari barat ya. Dari barat? Iya. Keretanya dari barat mau ke timur. Pada pukul 19.19 di perlintasan sebidang JPL 501 antara Sumpiuh dan Tambak. Adapun
pemotor menerobos palang pintu perlintasan yang sudah diturunkan dan sirine sudah dibunyikan. Jasad kedua korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sepeda motor korban yang ringsek sudah diangkut ke pos lantas Polres Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Ya, sahabat, aparat Polres Metro Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Tersangka dan belasan saksi lainnya dihadirkan dalam prarekonstruksi ini. Namun polisi masih terus mendalami ada tidaknya keterlibatan taruna lain dalam tewasnya korban. Kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta masih terus bergulir. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban. Polisi baru saja menetapkan senior korban berinisial TRS sebagai tersangka yang menewaskan Putu. Menurut polisi, motif penganiayaan yang dilakukan tersangka TRS karena arogansinya sebagai senior korban. Aparat Polres Jakarta Utara kemudian melakukan prarekonstruksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Dalam prarekonstruksi ini, tersangka dan belasan saksi lainnya dihadirkan. Sayangnya, prarekonstruksi dilakukan tertutup untuk umum dan juga media. Prarekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui peran tersangka dan saksi lainnya. Perannya apa, kita masih mendalami. Jadi sampai saat ini kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas lagi, belum. Berarti ini rekonstruksi hari ini, Bang? Ya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Belasan saksi akan terus dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka juga dibawa ke Polres Jakarta Utara. Sementara tersangka TRS terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Ya, meski sudah seringkali berakhir kecelakaan, nyatanya sejumlah pelanggaran masih saja dilakukan. Ya, CSI akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan CSI, sahabat. Berdalih untuk membayar utang, seorang pria yang mengaku sebagai ahli spiritual di Jember, Jawa Timur menggelapkan puluhan unit mobil untuk digadaikan. Namun polisi berhasil menangkap pelaku setelah salah satu korban melaporkan aksi kejahatannya ini. Hoirul Mustaqim, warga Balung Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur ini tak berkutik saat rumahnya didatangi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban penggelapan mobil yang dilakukan Hoirul. Setelah korban melaporkannya ke pihak kepolisian, pria yang mengaku sebagai ahli spiritual ini langsung ditangkap dan ditahan di Mapolsek Balung. Dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata pelaku telah menggelapkan lebih dari 10 mobil. Korbannya berbeda-beda, mulai dari teman dan tetangganya sendiri hingga tempat jasa penyewaan mobil. Mobil-mobil yang dipinjam pelaku kemudian digadaikan senilai puluhan juta rupiah per unit. Pelaku mengaku uang hasil kejahatannya ia gunakan untuk membayar utang. Hingga kini, polisi masih memburu seseorang berinisial H yang berperan sebagai penadah mobil. H diduga merupakan bagian dari jaringan penggelapan kendaraan bermotor. Untuk gali lubang, tutup lubang, ya, itu untuk memenuhi tagihan hutang pelaku yang memang yang bersangkutan juga mengambil kredit mobil, 2 mobil, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kita tetapkan DPO karena kemarin kita sudah melakukan upaya paksa terhadap pelaku H ini di daerah Jaya dan yang bersangkutan tidak ada di tempat. Dari 10 unit mobil yang digadaikan pelaku, polisi baru mengamankan 1 unit kendaraan jenis pick-up. Akibat perbuatannya, pelaku Hoirul dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran seperti apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama.
Nah ini sahabat RTV, ini sudah berbunyi alarm, kemudian juga palang pintunya sudah turun, tapi tetap saja masih ada yang nekat untuk menerobos palang perlintasan kereta api. Ini sangat berbahaya sekali ya, ini sampai ada banyak masyarakat maupun petugas yang berlari-lari untuk membantu pengendara yang terjebak di kemacetan pada saat kereta akan lewat. Sampai ini juga kita melihat ada pengendara sepeda motor yang sengaja berhenti di bawah pintu perlintasan kereta api sehingga pintunya tidak tertutup secara sempurna. Ini jangan sampai terjadi ya, jadi kalau sudah berada di pintu perlintasan kereta api, dengarkan baik-baik alarmnya, jangan sampai kita menerobos. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.